Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizda Pratiwi dengan NIM 2014030027, mata kuliah Pengembangan Sumber Daya Manusia, dosen pengampu Bapak Dr. Basuri MPDI. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pemikiran pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan sumber daya manusia. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi. Sejarah perkembangan sumber daya manusia. Yang pertama, pada tahun 1800-an sampai 1940-an, manajemen prapersonalia. Di sini manusia masih dilihat sebagai faktor produksi, sebagai manusia mesin. Owner, manajer, pemilik, sekaligus pengelola. Kemudian pengelola sumber daya manusia masih terpuruk. Yang kedua, pada tahun 1945 sampai 1960-an, manajemen personalia. Manusia dianggap sebagai mesin yang mempunyai perasaan, munculnya serikat pekerja dan adanya analisis jabatan, serta adanya pengelolaan SDM yang lebih baik. Yang ketiga, pada tahun 1965 sampai 1970-an, HRM atau manajemen sumber daya manusia. Di sini manusia sebagai subjek dengan dimulainya pengenalan manajemen sumber daya manusia serta motivasi dan perilaku kerja yang merupakan isu penting. Yang keempat, pada tahun 1975 sampai 1999, strategi manajemen sumber daya manusia. Mulai diterapkannya pola strategis dalam mengelola manusia, perkembangan perusahaan tergantung pada daya saing sumber daya manusianya, serta manusia sudah dianggap sebagai aset perusahaan. Yang kelima, pada tahun 2000 sampai sekarang, brainware manajemen atau manajemen perangkat otak. Di Indonesia, masalah sumber daya manusia ini baru mulai diperhatikan lebih serius pada tahun 1970-an. Hal ini dibuktikan dengan munculnya undang-undang tentang tenaga kerja, peraturan upah minimum, dan kesejahteraan pegawai. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi. Pengertian dari manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh aktivitas sumber daya manusia didasarkan pada kompetensi karyawan untuk mencapai tujuan. Manajemen sumber daya manusia harus mampu merumuskan kompetensi apa yang seharusnya dimiliki dan dikembangkan oleh organisasi disesuaikan dengan visi dan misi organisasi tersebut. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi ini merupakan salah satu penerapan strategi pengelolaan bisnis dalam rangka menciptakan keunggulan dalam bersaing. Adapun tujuan dari kegiatan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi ini adalah yang pertama, mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Yang kedua, penyusunan direktori kompetensi yang memuat standar kompetensi inti, kompetensi peran, dan teknis atau bidang beserta dengan uraian masing-masing kompetensi. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan kompetensi jabatan yang terdiri dari struktur umum, kompetensi jabatan, peta kompetensi, kebutuhan kompetensi, dan level of proficiency masing-masing kompetensi. Kemudian, manfaat pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi. Yang pertama, manfaat bagi pegawai atau karyawan. Di sini mereka menerapkan keterampilan yang dimiliki untuk bekerja sehingga mereka akan mendapatkan pengakuan kualifikasi. Kompetensi juga bisa mereka gunakan untuk mengembangkan karir menuju jenjang berikutnya. Mereka bisa terus mengasah keterampilan melalui berbagai pelatihan yang ada. Yang kedua, manfaat kompetensi bagi organisasi.
Kompetensi bisa digunakan untuk menyelesaikan sumber daya manusia yang akan direkrut dengan keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan bidang pekerjaan. Sumber daya manusia yang sudah diidentifikasi atas kompetensi yang dimilikinya akan memberikan manfaat bagi keterampilan yang sesuai dan dibutuhkan oleh sebuah industri. Yang ketiga, manfaat bagi ekonomi daerah dan ekonomi nasional. Perkembangan ekonomi internasional pada industri tertentu memerlukan angkatan kerja terampil yang dimiliki sumber daya manusia. Pada intinya adalah apa yang dibutuhkan di dunia kerja bisa disesuaikan dengan berdasarkan kompetensi sumber daya manusianya. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.